Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kabarnya baik nggak? Nah, kalau bisa nanya, apa kabar ibu hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ibu-ibu? Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Nikmat apa ibu-ibu? Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang bisa kita sampai di Majelis Taklim Al-Wasilah ini. Dan kedua, sholawat bertangkaikan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa ibu-ibu? Zaman kebodohan sampai zaman mahiriyah. Mahiriyah itu kepintaran sampai zaman saat sekarang ini. Oke, di sini Nisa masih belajar, mau berbagi ilmu, merenungkan sebuah tema ceramah yang berjudul perhiasan dunia yang paling berharga. Perhiasan dunia yang paling berharga itu apa sih ibu-ibu? Pasti ibu-ibu mikirnya perhiasan itu emas, pasti mikirnya logam mulia, pasti mikirnya berlian, iya nggak ibu-ibu? Iya. Emang dunia itu kalau dibentuk dunia, perhiasan itu memang seperti itu. Tapi Islam tersendiri ada nilai yang lebih tinggi daripada emas yang ibu-ibu punya di rumah, logam mulia yang ibu-ibu punya di rumah. Ada yang lebih tinggi, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'ud dunya al-mar'atus salihah." Ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan ataupun kesenangan. Wa khairul mata'ud, dan sebaik-baiknya perhiasan al-mar'atus salihah, perempuan yang solehah. Nah, ini hadis riwayat Muslim ibu. Nah, hadis ini juga menunjukkan betapa mulianya kedudukan perempuan yang solehah. Mau ibu-ibu jadi perempuan yang solehah? Mau, bisa juga mau. Masih semua perempuan mau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang artinya apa ibu-ibu? Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa ngambil pelajaran bahwasannya ciri-ciri wanita soleh itu apa? Yang pertama, taat kepada Allah. Ibu-ibu, cantik fisik di dunia itu akan berubah atau akan berkurang ketika bertambahnya usia. Benar gak ibu-ibu? Benar. Harta juga bisa hilang. Kira-kira apa nih yang bisa membawa kita ke akhirat? Yang gak hilang itu apa? amal. Ilmu dan amal. Iya, amal yang baik itu akan kita bawa ke akhirat kelak. Nah, amal yang baik itu apa? Wanita soleh. Karena itu wanita solehah adalah wanita yang bisa menjaga apanya? Yang tahu? Ibadahnya, sholatnya, menjaga auratnya, terus menjaga lisannya. Jangan keseringan
kurangin gosipnya. Ya nggak ibu-ibu? Wajar manusia namanya juga wajar. Tapi seenggaknya kita perbaiki setiap harinya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku, yang artinya tidakkah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah seperti itu ibu-ibu. Berarti kita diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak punya amal baik, ya kita kosong kembali kepada Allahnya. Iya nggak ibu-ibu? Yang kedua, ciri wanita soleh apa? Memiliki akhlak yang baik. Kira-kira akhlak yang baik itu seperti apa sih ibu-ibu? Yang tahu nggak? Akhlak yang baik, yang paling indah itu ada hal kecil tapi bermanfaat ataupun memberikan kesenangan kepada orang lain. Contohnya apa? Senyum yang tulus. Yang nggak senyum aja ibu-ibu, senyum kalau berbicara. Terus kalau lagi jangan cemberut aja. Kayak nanti kalau cemberut aja gimana gitu kelihatannya, ya nggak ibu-ibu? Terus tutur katanya yang lembut, apalagi ke anaknya. Terus memiliki kesabaran yang tinggi, sabar dalam menghadapi ujian di dunia, apalagi keluarga. Rasulullah SAW bersabda nih ibu-ibu, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jangan sampai nih kita sibuk memperbaiki penampilan kita ingin dipandang orang lain, ya nggak ibu-ibu? Tapi kita harus sibuk memperbaiki akhlak kita agar dipandangnya itu kelihatannya itu orangnya tenang banget, itu orangnya enak banget kalau dipandang, ya nggak ibu-ibu? Nah yang ketiga, menjadi wanita solehah itu apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu nggak yang ketiga apa? Menjadi penyejuk dalam keluarga. Apalagi peran seorang ibu itu penting. Ada dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertamanya bagi anak. Jadi penting banget seorang ibu, iya nggak? Iya. Terus di dalam Quran surat Ar-Rum Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Yang artinya apa nih? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ibu-ibu, oh iya, kalau bisa bilang gini, ibu-ibu jawabnya oke? Oke. Ibu-ibu, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, rumah sendiri yang sederhana bisa kita rasakan seperti di surga, atau bisa mendapatkan ketenangan. Apa yang bisa mendapat ketenangan itu? Yaitu ibu-ibu yang penuh merawat anaknya dengan kasih sayang, yang sabar, walaupun emang jengkel, ya nggak ibu-ibu? Emang jengkel nggak? Iya benar. Soalnya Nisa ngerasain ya, alhamdulillah. Nisa sekarang harus diterima di part time. Sekarang Nisa kuliah setengah hari di Walantakar. Itu mengasuh anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi ya kerasa gitu. Ibu-ibunya gimana?
Soalnya jengkel, ya nggak ibu-ibu? Kadang emosi, kadang bikin emosi. Anak ini main ini, mau berantakin ini, ulah, gitu. Ya nggak ibu-ibu? Iya. Tapi itu melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita. Ya nggak ibu-ibu? Agar kita sabarnya itu lebih meningkat. Terus wanita solehah itu bukan berarti harus sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik siapa ibu-ibu? Allah. Iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan yang terpenting itu kita berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contohnya apa nih ibu-ibu? Misal hari ini nih sholat subuh siangan. Nah berarti ada dari hati kita, wah duhur nih saya nggak boleh kebablasan lagi, soalnya subuh udah, ya nggak? Itu lebih baik. Atau besoknya wah sholat subuh nih harus lebih pagi lagi nih biar gak kodok, ya nggak ibu-ibu? Ya. Yang kedua yang harus diperbaiki, misal kita kurang dalam membaca Al-Quran. Yang namanya manusia tak luput dari salah dan dosa dan lupa. Itu kalau tips, bukan tips dari Nisa, misalnya kita males banget baca Quran. Nah, tipsnya tuh enggak harus banyak baca Quran, tapi yang penting ikhlas dalam hati. Misal hari ini 5 ayat, nah besok 10 ayat. Yang penting setiap hari itu adalah baca Quran minimalnya. Enggak harus banyak, enggak harus kayak ngikutin yang lain. Misalnya dia baca Qurannya boleh ikutin yang lain dalam kebaikan ya. Misalnya baca Qurannya banyak, tapi kalau dari hati kitanya nggak ikhlas, sama aja. Yang penting kita sedikit demi sedikit tetapi istiqomah. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Terus karena dari itu kita di sini harus menjadi wanita yang solehah. Ingat ibu-ibu tadi ciri-cirinya? Ingat gak? Ciri-ciri wanita solehah yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Yang ketiga menjadi penyejuk dalam keluarga. Maka dari itu wanita solehah bukan yang paling dipandang cantik, tetapi wanita solehah juga yang paling dipandang dia akhlaknya baik ya. Akhlaknya bisa ketika kita ngelihat muka dia tuh bikin tenang, bikin hati kita sejuk gitu. Terus jadilah wanita yang bukan cantik di mata manusia ibu-ibu. Jangan mau pandang cantik di mata manusia. Maulah jadi wanita cantik yang dipandang di hadapan Allah. Karena kalau dipandang cantik di manusia itu kan udah biasa ya. Setiap wanita cantik itu sudah biasa. Tapi kalau kita cantik dipandang baik di hadapan Allah itu luar biasa. Nah, terima kasih ibu-ibu telah menemani Nisa di sini ingin berbagi atau ingin belajar bareng sama ibu-ibu nih, gimana menjadi wanita yang baik, terus menjadi ibu yang baik. Semoga apa yang bisa tadi lontarkan, apa yang bisa ceramahkan tadi ada manfaatnya ya nggak ibu-ibu? Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Akhir kalam, semoga ibu-ibu nggak lupa ya sama kita. Insya Allah. Akhir kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dalam hati daripada global